Mari kita akan lihat dalam 1 Tawarik pasal yang ke-21. Hari ini kita akan belajar dari satu tema. Baiklah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup kita ada masa-masa ujian, ada masa-masa pencobaan. Dan puji Tuhannya, Tuhan izinkan itu. Jadi jangan takut hadapi pencobaan. Jangan takut Bapak Saudara. Pencobaan dan ujian bagian dari kurikulumnya Tuhan untuk mendewasakan engkau dan saya. Dan yang menjadi jaminan yang pasti ketika kita menghadapi ujian dan pencobaan itu. 1 Korintus berkata, kalau kamu dicobai, Dia tidak akan membiarkan kamu. Dan Dialah sumber solusi dari semua keadaan kita. Jadi kalau Anda sedang menghadapi jalan buntu, Tuhan tuh sedang memanggil, kembali nak. Kembali nak. Kalau Anda sedang menghadapi jalan buntu, jangan dulu lihat kanan, lihat kiri. Lihat ke dalam. Dan di sana Tuhan berkata, aku di sini nak. Dan ketika engkau meluangkan waktu untuk bersekutu, sesungguhnya saudara, Dialah mata air yang akan selalu memuaskan dahagamu. Pasti. Daud bahkan berkata seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Daud mengibaratkan dirinya seperti rusa yang jadi target pemangsa. Dan satu pengejaran yang lebih besar daripada rasa takutnya untuk bersembunyi. Dia mengejar, dia mencari sungainya Tuhan. Rusa tahu saudara, kalau dia kehausan, ada air liur yang keluar di moncongnya. Dan itu menimbulkan satu aroma tertentu yang membuat dia dapat dikenali oleh predatornya. Masa krisis itu membuat kita bisa terekspos kepada predator. Musuh, setan, roh jahat, orang-orang jahat. Tapi yang menarik, berkat pun dapat membuat kita terekspos. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Tawarik 21, ini satu masa yang saya coba sampaikan seperti kisah di Yosua 18 tentang umat Tuhan sudah masuk ke tanah perjanjian, mereka sudah menaklukkan negeri itu, sudah membangun kemah ibadah, kemah tabernakel, kemah pertemuan di situ, dan mereka merasa happy. Tapi musuh yang di dalam itu mulai meracuni mereka dan membuat mereka kehilangan visi besarnya siapa mereka. Bapak saudara, engkau dan saya ditetapkan, untuk menikmati cita rasa terbaik dari kerajaan Allah. Yaitu berkat, kesembuhan, kelimpahan. Tapi bukan berhenti di situ. Tuhan merancang kita seperti garam. Untuk membawa cita rasa itu ke sebuah tempat, sebuah situasi. Yang dimana engkau dibutuhkan. Kalau engkau hari ini belum menemukan di mana tempatmu dibutuhkan, saya rasa ada yang salah dengan navigasi rohanimu. Engkau tidak mengerti yang namanya panggilan Tuhan. Engkau tidak tahu di mana Tuhan sebenarnya mendorong kau ke sana. Saudara, garam yang hidup, garam yang tidak kehilangan kadar nilainya. Itu selalu disediakan untuk tujuan-tujuan yang indah. Engkau dan saya dirancang Tuhan untuk perkara-perkara yang seperti itu. Amin. Mari kita lihat 1 Tawarik 21. Ada sebuah kisah yang mengingatkan saya secara pribadi. Sekaligus saya berdoa ini mengingatkan kita untuk terus berada, berjalan. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Tetap di relnya Tuhan. Saya akan ajak kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, kita baca bersama. 2, 3, pendaftaran dan hukuman.
Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia memujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembalilah ke Yerusalem. Bapak saudara, kita harus belajar mengenali di mana kita dapat berkemungkinan kehilangan kepekaan kita terhadap sebuah kebenaran. Daud telah kehilangan kepekaannya terhadap sebuah kebenaran tentang terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya dan mengandalkan kekuatannya dan mengandalkan kekuatan manusia. Daud telah melewati semua peperangan. Kalau Anda baca 1 Tawarik 20 ke belakang, kita baca cerita-cerita yang fantastis. Ketika Daud mengalahkan keturunan-keturunan raksasa selain Goliat bersama dengan timnya. Dan itu cerita yang menakjubkan sekali kalau dicatat di dalam sejarah. Sebuah pencapaian-pencapaian yang membuat orang kagum, saudara. Namun kita lihat dalam ayat yang pertama, setan tahu kalau dia tidak bisa serang dari luar, dia akan berusaha menyusup dari dalam. Mari kita belajar jadi gereja yang memiliki cukup kesadaran bahwa di tahapan manapun setan itu menunggu, mengintai, mengawasi. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Saudara, pencapaian-pencapaian kita itu anugerah dan kemurahan Tuhan. Tapi jangan lupa, itu satu anak tangga yang Anda harus maintain. Yang menarik dalam cerita ini, Daud sebetulnya punya orang-orang yang tepat. Salah satunya Yoab. Yoab orang yang enggak diem-diem aja. Yoab bukan orang yang, yes man, yes sir, enggak. Yoab orang yang cukup berani ngomong. Kalau Anda punya orang yang cukup berani terbuka, memberitahu satu pemikiran yang berbeda untuk kebaikan, Anda jangan abaikan. Karena orang itu berkemungkinan besar dipakai Tuhan untuk mempertajam, bahkan mengaktifkan sebuah kepekaan dalam dirimu yang mungkin hampir tertidur. Lihat ayat 2-nya. Berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai dan bawalah hasilnya kepada aku supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang." Ya Tuanku Raja, bukan kamu. Mengapa Tuanku? Kadang ada kan respon-respon yang aneh. Ya gue pengen tahu aja. Daud mungkin lagi agak error dikit. Makanya waktu Yoab panglimanya, tangan kanannya, dia bertanya, "Mengapa Tuanku menuntut hal ini?" Kata menuntut saja itu menerangkan ada satu intervensi, ada satu desakan yang kuat yang Yoab tangkap di pendengaran di hatinya. Daud ini lagi mengalami sesuatu gitu. Terus Yoab sampai bilang begini, "Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Waktu dulu saya membaca cerita ini, saya berpikir apa salahnya yang ngitung tentara. Sampai kita akan lihat saudara, apa yang ditulis oleh Alkitab itu menarik.
kalau kita baca terus, kita akan lihat betapa Tuhan tidak disenangkan oleh ungkapan Daud itu. Karena Daud sebetulnya harusnya di titik yang sebetulnya belum hebat-hebat banget. Ada orang tuh gitu, belum hebat-hebat banget udah merasa hebat. Belum bisa-bisa banget udah merasa bisa. Udah berhasil, tapi kayaknya udah berhasil banget. Saudara, itu sesuatu yang menggoda di hati kita untuk kita melampaui tolok ukur kita. Nah, kalau kita lihat saudara dalam cerita ini, lihat ayat yang kelimanya. Kalau dari ayat 4 kita lihat, namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Terpaksa diikuti oleh Yoab. Ayat 5, lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang, nah, ketika ditemukan 1.100.000, ini bukan di rekening. Jadi kemampuan itu saudara menggodai kita untuk bermimpi lebih tinggi yang sayangnya bisa melampaui daripada takaran tadi, kepekaan hati kita. Dikatakan ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Ada hal yang menarik lagi saudara. Ayat yang ke-6. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkan dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Sang panglima gak bisa berbuat terlalu banyak. Tapi di hatinya ini ada sesuatu yang perlu aku sampaikan. Tapi gak bisa. Itu sebabnya dia mengambil sebuah inisiatif orang Lewi. Orang Lewi dan Bani Benyamin tidak dimasukkan dalam pendaftaran itu. Saudara ingat ada satu kisah di mana Hizkia begitu bangga dengan perolehan kerajaannya. Ya, Hizkia cerita, oh ini loh. Dan Nabi Tuhan berkata, kamu tahu, akan tiba masanya yang kau lihat, yang kau ceritakan ini akan dijarah oleh musuh. Saudara, kepongahan itu bisa merayap naik, saudara. Kebanggaan itu bisa mengambil posisi Tuhan. Waktu kita nyanyi sebelum dengan firman, Yesusku berserah. Rasanya lagu ini gak ada rencana saya sama Kak Sari. Tapi ini pesannya saudara. Kalau kita berani menaruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dia kepala, kita ini tubuh. Instruksinya dari Dia. Kita punya ide tapi kita sampaikan. Kita punya kerinduan tapi kita sampaikan. Kita belajar tenang dan mendengar. Saya percaya kejadian yang Daud alami tidak terjadi dalam hidup kita. Amin. Bapak saudara, saya mau ajak kita mundur sedikit. Seandainya Daud ingat, siapa dia? Siapa dia saudara? Gembala kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Saudara, seringkali ya, kadang-kadang ini yang saya mau ceritakan. Kita lupa dari mana kita diangkat Tuhan. Itu yang membuat kita mendonggak terlalu tinggi. Mendonggaknya sebetulnya belum jadi masalah. Tapi ketika Daud membuat kekuatan pasukannya itu menjadi referensi. Ada satu ayat yang kalau kita baca di dalam catatan ini, yaitu ayat yang ke-7. Coba lihat, baca. Tolong Bang Adit boleh baca. 1 Tawarik 21. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Nah, dalam King James itu berkata gini, and God was displeased with these things. Hey, hati-hati with these things itu. Anda bisa banyak melakukan cerita yang hebat, tapi ketika masuk kepada with this thing,
sesuatu yang kecil saja, sesuatu yang sepele saja, sesuatu yang sifatnya tapi keluar dari kearoganan. Seorang Daud yang dia lupa dia gembala kecil saja, 2-3 orang diangkat tinggi oleh Tuhan. Dan Tuhan tersinggung. And God was displeased with this thing, therefore he smote Israel. Saudara, ketika Tuhan tidak disenangkan, Anda ngerti nggak konteks cerita ini? Mendingan jangan lakukan itu gitu maksud saya. Kalau kitab Maleakhi itu unik, menggambarkan gini. Kalau kamu nggak mau kasih korban sama Tuhan nggak apa-apa, tapi jangan bawa korban yang cacat. Itu sama aja ngeledek gitu bahasanya, betul nggak? Karena gini, Tuhan bilang nggak apa-apa anakku, it's okay. Tapi kalau kamu membawa dengan triki-triki seperti Ananias dan Safira, Tuhan tidak disenangkan. Dan ini bukan Tuhan murka loh saudara, konteksnya beda. Tuhan beri banyak. Tapi tiba-tiba kok kita di belakang tuh kayak gimana gitu dengan dia. Dan itu yang terjadi dengan Daud saudara. Daud lupa diri. Dia diangkat dari kambing domba 2-3 ekor. Diangkat tinggi sekali. Dan kata-kata lupa diri itu yang pagi hari ini kita harus camkan dengan baik. Karena saudara kita bisa lupa diri bukan hanya sebatas ketika kita sudah ditinggikan loh. Bahkan ketika kita gagal, kita jatuh, kita tidak mencapai tujuan kita. Kita bisa jadi lupa diri dan itu tidak menyenangkan Tuhan. Ketika Ayub diuji, dicobai. Apa yang menyenangkan Tuhan? Ketika Ayub apa? Tidak keluar sepatah kata yang menyalahkan Tuhan. Bahkan ketika istrinya bergumam atau komen atau bagaimana, masih bertekunkah dalam kesalehanmu? Saudara, bicara kesalehan itu bicara relationship kita dengan Tuhan. Jangan kurangi waktu sembahyangmu, doamu karena berkatmu. Keterlaluan kau. Kalau engkau kurangi waktu sembayangmu karena urusan bisnismu, keterlaluan engkau. Beneran. Karena siapa kita? Itu yang Tuhan mau bilang sama Daud. Daud ingat gak sih? Kamu cuma gembala kecil tapi aku angkat tinggi sekali. Tapi kamu menghilangkan unsur yang menyenangkan aku ketika kamu di bawah itu. Yaitu kamu bangun pagi, menyembah. Bapak saudara, para pelayan Tuhan, para pemimpin. Jangan Tuhan tidak disenangkan. Tidak disenangkan, tapi kita melakukan sesuatu yang nyinggung gitu loh. Maaf ya. Kalau Bapak bisa misalnya dikirimi makanan. Makanannya udah basi gitu. Anda kan waktu lihat gitu, apa namanya misalnya, makaroni smoked beef, gitu, apalah gitu, yang enak gitu. Waktu Anda kan udah kepengen banget, wah ini enak nih, pasti enak nih. Waktu Anda buka, aroma yang berbeda tuh muncul. Saudara, hati kita tuh membawa sebuah aroma kepada Tuhan. Yang menyinggung hati Tuhan tuh bukan perbuatan Daudnya, tapi motif. Ayat yang ke-7 ini dikatakan, tetapi hal itu jahat di mata Allah. Tuhan tidak disenangkan. Sepertinya Tuhan tersinggung dalam cerita ini. Bapak saudara, kita harus jadi orang-orang yang paham hatinya Tuhan. Tuhan gak sedih, Tuhan gak marah. Cuman dia seperti tersinggung gitu, gak disenangkan. Tapi kejadiannya adalah
malaikat yang membawa pesan kepada Daud itu begitu menakutkan. Pertanyaannya ada dalam cerita ini. Kalau cerita ini terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam hidup saya, terjadi dalam hidup Bapak Saudara, apa yang kita lakukan? Nah, ini poinnya. Mari kita lihat ayat yang ke-13, kita baca sama-sama. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab, ya, terus jatuh ke dalam tangan manusia. Saudara, Yusuf aja berkata begini, kamu bisa mereka-rekakan setiap reka-reka, setiap rancangan busuk, setiap tipu dayamu. Dia ngomong sama keluarganya itu. Tapi Allahku sudah memakai reka-reka yang jahat itu untuk kebaikan bagi aku. Itu di Kejadian 50, saudara. Itu artinya bahkan reka-reka jahat orang kepada kita saja bisa Tuhan balikkan untuk kebaikan. Makanya Yusuf bukan turun, hancur, gagal, dan patah. Tapi justru Yusuf waktu difitnah, dijeblosin oleh keluarganya ke semua, dijual sebagai budak, kerja bagus di rumah seorang Mesir, Potifar, dan difitnah oleh istrinya, dipenjarakan. Tapi justru itulah ruang, titik, pembakaran yang paling panas, yang ketika Yusuf naik, kemurnian itu yang membuat dia tetap di atas. Seberapa murninya kita dengan berkat-berkat? Seberapa murninya kita dengan promosi-promosi? Seberapa murninya kita dengan kebaikan-kebaikan? Atau seberapa murninya kita dengan kesusahan-kesusahan? Kita tetap kunci dengan ucapan syukur. Kita tetap bilang, makasih Tuhan, aku tahu ujungnya selalu adalah cerita yang indah tentang hidupku. Katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, aku punya cerita indah. Kamu pasti lihat. Kamu pasti lihat. Kamu pasti lihat. Haleluya. Mari kita lihat Yeremia 18. Saudara, jatuh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Ini statement Daud yang melegakan sekali. Karena dia berkata, sebab besar kasih sayangnya. Jadi ini kembali seperti merefresh Daud. Aku ada, aku baik, aku berkeluarga, aku berumah tangga. Aku jadi raja seluruh Israel, bukannya suku Yehuda. Itu karena kebaikan Tuhan, karena sayangnya Tuhan. Saudara, kalau tiap pagi kita nyanyi, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada. Saya berdoa pintu-pintu yang tertutup akan terbuka bagi hidupmu. Karena Tuhan disenangkan. Tapi kalau Anda putar kanan, putar kiri, yang ada melintir saudara, karena dari kanan diputar ke kiri. Saya berdoa, luangkan waktu, puternya itu gak salah. Tapi kalau minyaknya kurang, saudara, bahaya. Haleluya. Karena waktu kita menyembah Alkitab yang berkata, di hadiratnya ada sukacita berlimpah-limpah. Wow. Dia memberitakan jalan kehidupan. Teman-teman yang mau bisnis, jangan kurangi doamu. Yang mau bangun hubungan, jangan kurangi doamu. Nanti kau kebelet pengen sukses. Kalau udah kebelet pengen sukses, lihat aja di jalanan. Semua orang disalib. Makanya saya suka bilang sama istri, kalau kita ada orang ngepot di jalan, aduh, lagi kebelet, udahlah tenang. Lagi kebelet, biarin. Orang yang lagi kebelet tuh suka melanggar etika. Iya, kadang pintu aja belum dikunci rapat, pokoknya udah. Katakan kanan kirimu, jangan kebelet. Atur, kelola.
Bapak-bapak jangan kebelet punya cucu. Haleluya, sabar, tahan. Jangan kebelet, tenang. Pokoknya tahun ini aku punya rumah. Kalau Tuhan bilang, jalan nak satu langkah. Yes, gitu. Yang penting jangan kebelet. Ingat, rem gas tuh ada tujuannya masing-masing. Apalagi oper gigi. Perlu, kalau nanjak, ya oper giginya. Iya. Kalau saya bilang kemarin, kalau mobil listrik itu kehebatannya ada yang Bapak besar belum tahu kan? Kalau listriknya habis itu bisa digenjot. Belum tahu kan? Mobil listrik, kalau listriknya habis, bisa loh digenjot. Tapi kan saya nggak bilang jalan kan? Hidup kok susah. Bapak Ibu Saudara, jangan kebelet, cewek-cewek jangan kebelet. Bang Billy ngomongnya ke samping ya, ke Bang Dimas, ke Bang Samuel. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Begini loh. Lihat Yeremia 18 ini. Karena gini loh, Tuhan tuh penjunan yang setia dalam hidupmu. Kalau kakimu lagi terplecok, duduk tenang, pulihlah. Pokoknya aku harus lari, aku harus berlari. Tenang. Pokoknya aku tahun ini harus jebol. Jebol apanya? Kantongmu. Jebol apanya? Karena maksud saya gini saudara, yang Daud lakukan sama Yoab itu saudara. Dia nge-push Yoab sampai Yoab bingung gitu. Isi, engkau makhluk yang paling hebat di dunia ini. Saya nggak ada lawan. Tapi ingat, saudara. Kepalamu bukan si ular. Kepalamu adalah Adam di rumahmu. Kalau satu ketika kepalamu agak tengleng gitu, saudara. Nah, jadi tugasmu jangan kok gitu. Tenang, saudara. Yeremia 18 ayat 4 dikatakan begini. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Wah, ini penghiburan banget, saudara. Dia tidak membuang hidupku. Saya nggak mau ngomongin Bapak Ibu Saudara dulu. Dia tidak membuang, bahkan lebih indah lagi, dia tidak menelantarkan. Kata menelantarkan itu maknanya dalam sekali. Saya lanjutkan ya. Nah, itu dia. Mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada Nah, apa yang baik pada? Katakan kanan kirimu, jangan kebelet. Sudah ngerti nggak? Dia punya pemandangan atas hidup kita. Kadang kita tuh suka kepinteran, tau nggak? Kita pikir tuh kita jago merangkai hidup kita. Kita pikir kita tahu. Masalahnya yang kita tidak tahu, setan tuh nunggu. Makanya waktu Daud di puncak keberhasilannya, ini pelajaran yang mahal. Kekasih Tuhan, hatimu harus tetap jadi alarm. Sekali hatimu menjadi kusut, perkataan di kitab Yeremia itu berkata, tergenapi betapa liciknya hati. Makanya hatimu harus tetap memancarkan joy, peace, love. Jangan dikit-dikit hitung-hitung, dikit-dikit hitung-hitung. Gak ada damai, saudara. Beli pecel lele, hitung-hitung. Yang kere itu bukan dompetnya loh.
Lihat cerita ini saudara. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Daud ini menggenapi ayat ini. Baiklah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Dan kata jatuh itu punya makna yang benar. Banyak orang tipu-tipu sikit lah sama Tuhan. Kasih, tarik lagi. Kuserahkan pergumulanku, bawa pulang lagi dari gereja. Kuserahkan sakit penyakitku, kok encok lagi? Ya karena kamu bawa pulang. Pusing lagi. Ya karena kamu gak serahkan sepenuhnya. Kata jatuh ini yang Daud mau sampaikan kepada kita. Betapa pentingnya kita tuh ngerti yang namanya jatuh ke dalam tangan Tuhan. Anda betul-betul menanggalkan semua kebiasaan Anda untuk mengelola diri Anda. Sampai dia ngomong, sampai dia nuntun, sampai dia bicara. Dan Daud itu memang radikal. Itu sebabnya saudara, berkali-kali harusnya. Kalau kita baca catatan Alkitab, Daud tuh terpuruk habis. Karena mana ada dosa perzinahan yang diungkap di dalam sebuah catatan sejarah. Dan dibaca seluruh Israel, saudara. Dari seorang raja agung namanya Daud. Tapi cerita itu membuktikan. Sang penjunan hidupnya tidak pernah lelah untuk membangkitkan kembali Daud. Dan dia sampai di puncak yang terbaik. Ini yang Tuhan mau katakan kepada kita. Kalau kita bersedia sungguh-sungguh jatuh ke dalam tangan Tuhan. Dalam pengaturannya. Dalam disiplinnya. Ini gak mudah loh, jujur saudara. Orang takut dihukum Tuhan. Takut. Termasuk saya. Supaya Bapak Ibu gak sendirian. Kenapa kita takut dihukum Tuhan? Karena kita nggak kenal Tuhan, betapa sayangnya dia. Tapi Daud waktu berkata begini, dia tahu karena begitu besarnya kasihnya. Dan itu dibuktikan, Daud mengalami pemulihan, Daud mengalami kembali peninggian. Kita lihat lebih jauh lagi, saudara. Ayat yang ke-6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan. Karena dia tidak disenangkan itu tadi dan membinasakan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat, jatuh ke dalam tangan Tuhan, pengaturan Tuhan. Bahkan seperti Daud, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Hatinya tidak memiliki agenda lain selain Tuhan bimbing. Hajar, aku menyerah. Alkitab berkata, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangan itu terhadap mereka. Menarik ya. Tuhan gak jadi menjatuhkan malapetaka. Tapi Tuhan justru membalikan keadaannya. Mari sekarang lihat 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Mari kita akan mulai baca bersama-sama, kita bangkit berdiri. Ayat yang ke-19, 2 Timotius 2, kita baca 2-3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Engkau dan saya adalah kepunyaannya. Bukan karena engkau bersih, bukan karena engkau sukses, bukan karena engkau sepertinya tidak pernah melakukan sebuah pelanggaran. Apa yang dialami Daud itu sebuah penggambaran utuh betapa betul-betul besarnya kasih sayang Tuhan. Kalau Daud ngomong gitu, itu merefer kepada kebodohannya, itu merefer kepada kegagalannya. Betapa besarnya kasih sayang Tuhan. Hari ini jadi pengharapan kita. Kalau kita izinkan kita jatuh dalam pengelolaan tangan Tuhan, iya. Bahkan kalaupun dia pengen izinkan kesusahan untuk menginsafkan kita,
Dia cerdik, saudara. Dia kasih bala bantuan waktu kesusahan itu datang. Tapi masalahnya, kita harus insaf. Kita harus bertobat. Kita baca lebih jauh lagi. Terus. Ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah penjunan hidup kita yang tidak pernah akan menjadi lelah. Amin. Mari kita hiburkan hati kita bahwa it is okay ketika kita tidak oke. Namun jangan berhenti. Daud dihadapkan dengan 3 pilihan. Dan pada waktu Daud berkata gini, baiklah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebagai bagian penutup, mari kita lihat 1 Tawarik pasal 21. Lihat ayat yang ke-8 sekarang. Mari kita akan baca sama-sama. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu. Ini seperti sebuah doa, saudara. Doa kesadaran, doa keinsafan. Sebentar kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan mampu membuka jalan yang tertutup. Mampu. Dia belum pernah kehilangan kemampuannya. Belum pernah menurun kehebatannya. Ayat 9 lagi. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, Daud. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya. Maka aku akan melakukannya kepadamu. Terus? Tiga tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuh menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan. Ayat 13-nya. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Dan kita tahu yang terjadi kemudian pilihan yang paling mudah. Dan yang menariknya ketika pilihan yang paling mudahnya itu terjadi, yaitu penyakit sampar, itu pun dapat remisi lagi. Dapat kemudahan, dapat pertolongan lagi. Saudara, apa yang terjadi yang diceritakan oleh Alkitab hari ini, mengingatkan kita, dia belum berhenti. Merangkai hidup kita semakin indah dan semakin indah. Sekalipun kita sedang gagal. Hari ini mari datang kepada dia. Amin.